Setelah membaca berulang-ulang beberapa chapter yang menurut kami penting tentang Aquano, kami menemukan satu fakta yang mungkin sangat sederhana, tetapi bisa jadi dampaknya sangat luar biasa. Jika dipikir-pikir, sejak 20 tahun yang lalu, setelah terakhir kali dilukai oleh Oden, Kaido sama sekali belum pernah terluka dalam sebuah pertarungan. Kaido baru mengalami sakitnya luka fisik setelah kelompok topi jerami datang ke Wano. Atau lebih tepatnya, sejak Momonosuke kembali ke Wano. Atau lebih spesifik lagi, sejak Momonosuke berada di Pulau Onigashima. Atau yang lebih spesifik lagi, sejak Momonosuke tidak memiliki rasa takut lagi. Bagaimana kami tahu kalau Momonosuke sudah tidak memiliki rasa takut lagi? Jawabannya sederhana. Selama di Onigashima, Momonosuke belum pernah sekalipun berubah ke wujud naganya. Padahal, setiap kali Momonosuke merasa ketakutan, secara spontan dia akan berubah wujud menjadi seekor naga berwarna pink. Kami rasa ini adalah detail sederhana yang mungkin lepas dari pengamatan kita semua. Karena rasanya kok ada yang janggal. Kenapa selama di Onigashima, dalam kondisi yang sangat mencekam sekalipun, Momonosuke justru tidak pernah sekalipun berubah ke wujud naganya. Padahal saat di Dressrosa, saat di Zoo, saat di Kuri, saat di Udon, Momonosuke selalu otomatis berubah ke wujud naganya setiap kali merasa ketakutan. Nah, mungkin tidak berubahnya Momonosuke menjadi seekor naga selama di Pulau Onigashima adalah alasan kenapa tubuh Kaido yang katanya invincible itu jadi terkesan mudah sekali dilukai oleh para Scabbers. Di chapter 992 kemarin, Kaido sendiri bingung kenapa para Scabbers bisa dengan begitu mudahnya melukai tubuhnya, padahal kemampuan teknik berpedang mereka semua sama sekali tidak sebanding dengan Oden. Ekspresi Kaido yang bingung ini pasti adalah kodenya. Karena alasan itulah kami yakin ada alasan lain selain Ryuo yang membuat para Scabbers bisa dengan begitu mudahnya melukai tubuh Kaido. Dan yang kami jadikan kambing hitam di video ini adalah Kozuki Momonosuke. Seperti yang kita semua tahu, buah iblis yang dimakan oleh Momonosuke yang membuatnya bisa berubah wujud menjadi seekor naga adalah artificial devil fruit yang diciptakan oleh Vegapunk di Punk Hazard. Vegapunk menyebut hasil karyanya ini sebagai buah iblis gagal. Padahal sejauh ini belum ada efek samping merugikan yang dialami oleh tubuh Momonosuke setelah dia memakan buah iblis tersebut. Tidak seperti buah iblis Smile ciptaannya Caesar Clone yang membuat para pemakannya cacat secara permanen. Yang sukses mendapatkan kekuatan binatang mengalami cacat fisik, sementara yang gagal mendapatkan kekuatan binatang mengalami cacat mental. Sejauh ini, kecacatan buah iblisnya Momonosuke cuma ada dua, yaitu transformasi buah iblisnya tidak berpengaruh terhadap pakaian yang dia kenakan. Setiap kali kembali ke wujud manusianya, Momonosuke akan tampil dalam kondisi telanjang bulat. Tapi jika kalian baca manga One Piece chapter 949 dan 950, sepertinya hal ini sudah tidak menjadi masalah lagi. Yang kedua, perubahan wujud naganya Momonosuke seperti tidak terkontrol, tidak terkendali. Momonosuke tidak bisa leluasa berubah ke wujud naganya atau sebaliknya sesuai dengan kehendak hatinya. Satu-satunya pemicu transformasi naganya adalah rasa takut. Dalam kondisi ketakutan, Momonosuke akan secara instan berubah ke wujud naganya. Dan dia baru akan kembali ke wujud manusianya setelah tidak memiliki rasa takut lagi. Mungkin kedua masalah ini terkesan tidak saling berhubungan, tapi jika kita lihat bentuk, wujud, dan kemampuan buah iblis Momonosuke dan membandingkannya dengan perubahan wujud naganya Kaido, maka logika paling dangkal kita sekalipun pasti akan menyimpulkan kalau keduanya pasti memiliki suatu hubungan tertentu. Dan salah satu bentuk hubungan antara naga Kaido dengan naga Momonosuke yang terlintas di otak liar kami adalah naga Momonosuke dan naga Kaido saling terkoneksi satu sama lain serta memiliki keterkaitan dengan Dr. Vegapunk dan metode lineage factor. Buah iblis Momonosuke adalah buah iblis buatan, sehingga kemungkinan besar Vegapunk menggunakan sampel yang sudah ada untuk menduplikasi dan memodifikasinya menggunakan metode lineage factor. Nah, karena wujudnya sangat mirip dengan wujud naganya Kaido, maka bisa jadi Vegapunk menggunakan sampel DNA naga Kaido untuk membuat buah iblis tipe naga yang dimakan oleh Momonosuke ini. Jika naga Shenlong Kaido ternyata adalah hasil dari transformasi kekuatan buah iblis Mythical Zoan yang dimakannya, berarti Vegapunk hanya menduplikasi kekuatan buah iblis yang dimakan oleh Kaido untuk membuat buah iblis baru dengan kekuatan yang sama. Tapi jika ternyata wujud naga Shenlong Kaido adalah wujud aslinya, bukan hasil dari kekuatan buah iblis, alias Kaido beneran naga asli, maka Vegapunk menggunakan sampel DNA Kaido untuk membuat sebutir buah iblis baru yang memiliki kekuatan yang sama dengan naga Kaido. Tapi karena suatu alasan, Vegapunk menganggap proyeknya ini gagal. Hal ini jadi semakin masuk akal setelah di chapter 989, Big Mom bilang Kaido mendapatkan para numbers dari Punk Hazard. Artinya,
Kaido memang pernah berada di Pang Hazard. Bisa jadi, Kaido mendapatkan para numbers tidak secara cuma-cuma. Maksud kami, ada sesuatu yang harus Kaido berikan kepada Vegapunk sebagai media barter dengan para numbers. Dugaan kami, Kaido membiarkan Vegapunk mengambil sampel DNA-nya untuk ditukar dengan para raksasa numbers. Kaido mau melakukan hal itu karena pada saat itu Kaido sedang getol-getolnya memperkuat pasukan untuk bersiap-siap menghadapi kemarahan Kozuki Oden. Jadi intinya, buah iblis tiruan yang dimakan oleh Momonosuke memang terkoneksi dengan Kaido. Dan karena Momonosuke ada di dekat Kaido, frekuensi keinvinsibleannya Kaido jadi terganggu. Kalau kalian pernah menonton film yang berjudul Hancock, kalian pasti bisa langsung paham dengan logika yang kami maksud. Hancock yang diperankan oleh Will Smith adalah seorang immortal yang memiliki kekuatan super yang tidak tertandingi. Namun immortal seperti dirinya ternyata diciptakan secara berpasang-pasangan. Jika sepasang immortal saling berdekatan, maka keabadian dan kekuatan super mereka perlahan-lahan akan menghilang dan mereka akan berubah menjadi seperti manusia normal. Semakin berdekatan tubuh mereka, semakin melemah kekuatan mereka. Semakin jauh mereka terpisah, semakin besar kekuatan mereka. Jadi, meskipun mereka tercipta sebagai pasangan Adam dan Hawa, tetapi mereka tidak boleh saling bertemu jika mereka tidak ingin keabadian dan kekuatan super mereka hilang. Kami pikir mungkin Eiichiro Oda menggunakan pendekatan yang sama melalui Momonosuke dan Kaido untuk membuat si makhluk terkuat di dunia ini bisa dikalahkan. Karena beberapa waktu yang lalu Eiichiro Oda juga pernah bilang kalau dirinya juga belum tahu cara untuk mengalahkan Kaido. Jadi alasan sebenarnya kenapa para Scabbers bisa melukai tubuh Kaido dengan begitu mudahnya adalah karena gelombang kekuatan Kaido terdistorsi akibat adanya Momonosuke di dekatnya. Bukan karena Ryuo para Scabbers yang overpower. Mungkin melalui keberadaannya di Onigashima ini pula lah kekuatan Artificial Devil Fruit-nya Momonosuke yang disebut sebagai buah iblis gagal oleh Vegapunk ini nantinya perlahan-lahan akan menjadi sempurna berkat menyerap kekuatan naganya Kaido. Sehingga kunci untuk mengalahkan Kaido versi Real Guenoe adalah Kozuki Momonosuke. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya. And matur nuwun.